Kita ke informasi lainnya, melalui teknologi tempat olah sampah setempat atau TOSS, sampah organik yang terbawa aliran sungai bisa diubah menjadi briket biomasa. Dan hasil pengolahan sampah ini bisa dijadikan bahan campuran pembakaran atau co-firing, pembangkit listrik tenaga uap. Sampah yang terbawa aliran Sungai Ciliwung menjadi masalah besar bagi lingkungan kota Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memperkirakan di hari-hari normal terdapat 52 ton sampah yang diangkut dari Sungai Ciliwung per hari. Jumlah sampah ini akan meningkat drastis hingga 360 ton per hari saat musim hujan tiba. Untuk mengatasi sampah dari sumbernya, Gerakan Ciliwung Bersih atau GCB memiliki inovasi tempat olah sampah setempat atau TOS. Sampah biomasa seperti sisa-sisa bambu, batang pohon, ranting dan daun yang terbawa aliran sungai diubah menjadi pelet atau briket. Pelet atau briket biomasa ini bisa digunakan sebagai bahan campuran pembakaran atau co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap. Jadi salah satu permasalahan terutama yang ada di sungai itu terbesar adalah sampah. Maka kita ingin menyolusikan bagaimana sampah itu bisa diselesaikan di sumbernya. Nah, kemudian kita berkolaborasi, bekerja sama dengan dalam hal ini PLN Disjaya. Teman-teman PLN Disjaya itu juga menyelesaikan sampahnya untuk menjadi energi. Jadi filosofi awalnya adalah bagaimana menciptakan sampah itu menjadi listrik dengan filosofi listrik rakyatan. Cara membuat briket atau pelet biomasa cukup mudah. Sampah organik yang telah terkumpul terlebih dahulu dikeringkan. Selanjutnya, sampah tersebut melalui tahapan peyemisasi, yaitu disiram cairan bioaktivator dan didiamkan selama minimal 3 hari. Oke Mas, ini keunikan pengolahan sampah yang ada di TOS di GCB ini adalah proses peyemisasi ya Mas ya? Betul. Nah itu fungsinya sendiri untuk apa sih Mas peyemisasi ini? Ya, ada beberapa fungsi ya yang dihasilkan daripada proses peyemisasi. Salah satunya kita bisa perhatikan atau kita rasakan sendiri bahwa menghilangkan bau ya. Nah, terus kemudian juga meninggikan nilai kalori. Kenapa? Karena dengan proses ini maka kadar air itu berkurang sehingga peningkatan di energi itu meningkat. Nah, itu. Terus kemudian mengurangi daripada lindi ya, karena bakteri-bakteri negatif itu sudah terselesaikan. Setelah melalui tahapan peyemisasi, sampah kemudian dicacah menggunakan mesin. Hasil cacahan inilah yang nantinya bisa dicetak menjadi pelet atau briket. Dalam sehari, sistem TOS di Gerakan Ciliwung Bersih bisa mereduksi 1 ton sampah agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Hasil pengolahan sampah ini dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Lontar untuk diubah menjadi energi listrik. Jadi untuk bahan bakar jumputan padat bisa kita gunakan sebagai bahan co-firing. Itu tentu ada QC-nya sendiri. Jadi nanti dari PLTU yang akan kami kirimkan bahan bakar jumputan padat tersebut nanti akan melakukan uji lab untuk mengukur kualitas dari bahan bakar jumputan padat yang kami hasilkan, utamanya yang terkait kalori yang terkandung dalam bahan bakar jumputan padat tersebut. Setiap tahunnya, Gerakan Ciliwung Bersih dan PLN UID Jakarta Raya bisa memasok 7 hingga 12 ton bahan bakar jumputan padat berbahan dasar sampah. Jumlah ini bisa mereduksi 2 hingga 3% penggunaan batu bara pada PLTU Lontar. Prototipe tempat olah sampah setempat ini diharapkan bisa direplikasi di 30 titik sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan dikelola oleh komunitas peduli Sungai Ciliwung di Jakarta dan Jawa Barat. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.